إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صبّ alayya rizqa rahmatin fa anta raja'ul alamina walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. La tadruk ayuhal muridu az-zikra bal lazimhu wa dawim alaih fa innahu aqrabut turuki ilallahi ta'ala wa alamatun ala wujudi wilayatihi faman ufiqal mazikri faqad utiya mansural wilayati. Bismillahirrahmanirrahim. La tatsruk, jangan meninggalkan kamu, ayuhal muridu, orang-orang yang bersiap berangkat ke akhirat. Apa az-zikra? Kepada zikir. Jadi kalau kita percaya akhirat dan kita akan kembali ke akhirat, maka jangan sekali-kali meninggalkan zikir. Karena zikir itu adalah cara untuk bertemu dengan Allah, atau jalan untuk bertemu Allah. Itu adalah lewat zikir, nggak ada lewat yang lain. Bal lazimhu, tetapi hendaklah membiasakan kamu kepada zikir. Tiada hari tanpa berzikir. Wadawim, dan mendawamkan kamu alai, atasnya zikir. Maksudnya diistiqomai. Fainau, karena sungguhnya zikir adalah aqrabut turuki, lebih dekat-dekatnya beberapa jalan ilallahi ta'ala, menuju Allah ta'ala. Jadi cara untuk dekat dengan Allah, untuk sampai kepada Allah, itu adalah zikir. Adapun perintah zikir ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, maka berzikirlah kamu kepadaku, maka ingatlah kamu kepadaku. Azkurkum, maka aku ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Maksudnya Allah ingat kita apa? Allah tolong kita. Kalau kita dalam kesulitan, pertolongan Allah datang. Kenapa? Karena kita senang berzikir. Kalau kita nggak suka zikir, zikirnya acak kadul, kadang-kadang zikir, kadang-kadang enggak. Zikirnya hanya seingat-ingatnya saja. Nah, nanti rasakan nanti kalau dapat kesulitan, pertolongan Allah itu seolah-olah lambat juga datangnya. Makanya fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kamu kepadaku, aku ingat kepadamu. Semakin banyak kita ingat kepada Allah, ya semakin kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alamatun, adapun jadi tanda zikir tadi ya, ala wujudi wilayatihi, atas wujudnya wilayah kewalian.
Tandanya orang itu kekasih Allah atau wali Allah atau dicintai Allah atau disayangi Allah, orang tadi tidak bisa lepas dari zikir. Zikir aja kerjanya, sambil kerja zikir, ingat Allah, maksudnya zikir itu. Nah, zikir itu ada kalanya dengan lisan, ya, ada kalanya dengan akal, ada kalanya dengan hati, itu juga termasuk zikir. Kalau dengan lisan yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dengan lisan. Kalau dengan akal apa? Begitu kita lihat langit, kita ingat Allah. Kita lihat gunung, ingat Allah. Lihat rumahnya, ingat Allah. Kalau dengan hati apa? Kita merasa selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu tanda seseorang itu masuk kepada wilayah atau daerah para wali-walinya Allah, itu adalah orang tadi pertama membiasakan zikir, kedua mendawamkan zikir. Jadi kalau ingin jadi wali ya syaratnya itu kayak Sunan Kalijaga itu bawa tasbih kemana-mana, ya, subhanallah, 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 subhanallah. Faman maka adapun siapa orangnya ufiqa, yang diberi pertolong siapa orang, ya, dizikri, kepada berzikir. Zikir ini rupanya juga pertolongan Allah, taufik Allah, ya, makanya taufik hidayah. Kalau hidayah itu kita tahu zikir itu penting, tapi kalau taufik itu Allah beri kita kekuatan untuk berzikir. Semua orang tahu kalau zikir itu penting, tahu, nggak ada yang nggak tahu, tapi tidak semua orang mau berzikir. Berarti dia mendapat hidayah, tidak mendapat taufik. Dia ngerti tapi dia nggak punya kemampuan untuk mengamalkan apa yang dia ngerti. Makanya kita minta itu tidak hanya sekedar hidayah, tapi juga kita minta taufik. Makanya wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal hinayah. Nah, itu. Jadi siapa orangnya? Faman maka siapa orangnya ufiqa, yang diberi pertolongan siapa orang? Dizikri, kepada berzikir, faqad utiya maka sungguh-sungguh diberi siapa orang? Mansural wilayati, kepada daerah kewalian. Jadi kita dah masuk kepada kampungnya kekasih-kekasih Allah. Tandanya apa? Kita diberi oleh Allah kemampuan untuk berzikir. Berzikir itu bukan kemauan kita loh, itu termasuk pertolongan Allah. Kalau Allah nggak tolong, walaupun kita kuat kayak Gatot Kaca, kalau Allah nggak tolong nggak bisa kita zikir. Kalau begadang bisa, tiap malam bisa begadang. Zikir kalau nggak dapat pertolongan Allah nggak bisa. Taufik wal hidayah. Wala tatsrukhu, maka jangan meninggalkan kamu hu, kepada zikir. Begitu kita tinggalkan zikir, Allah lepaskan pertolongannya. Liadami khudurika, karena tidak adanya hadirnya hatimu. Ay khuduri qalbika, jelasnya menghadapnya hatimu, ma'allahi, di dalam sertanya Allah, fihi, di dalam berzikir.
Dia ada juga orang diajak zikir, saya kalau zikir nggak bisa khusyuk, nggak bisa mantap. Ya, jangan gara-gara itu meninggalkan zikir. Biangkana dengan tidak ada siapa murid, ya, orang yang menginginkan akhirat tadi adalah mustaghilan, sibuk. Siapa murid bil waswasati bil wasawisi syaitaniati, ya, dengan waswas yang berbangsa setan di dalam zikir, ya. Ada orang zikir itu mulai awal sampai akhir itu nggak merasakan nikmat sama sekali. Ada aja yang dipikirkan. Wal aghrabi, dan beberapa keinginan-keinginan ad-dunyawiyati yang berbangsa dunia. Ada juga orang zikir itu sibuk dengan was-was, kemudian sibuk dengan keinginannya. Ya, zikir itu yang terbayang olehnya, yang diinginkannya. Akhirnya apa? Dia zikir itu nunggu hasilnya. Saya udah lama zikir kok nggak hasil kok begini aja. Nah, itu menunjukkan kalau orang berzikir tadi itu di samping diberi was-was oleh setan, kemudian dia punya keinginan dunia. Tapi walaupun begitu jangan berhenti berzikir. Lianna ghaflataka, karena sungguhnya ghaflahmu atau lupamu, anujudi zikri, dari wujudnya zikir Allah, biantats rukahu, dengan ndak meninggalkan kamu kepada zikir, adalah asyaddu, lebih buruk, min ghaflatika, daripada lupamu, fi wujudi zikri, di dalam wujudnya zikir. Jadi jangan jadikan alasan tidak berzikir kepada Allah karena nggak bisa khusyuk, ya. Itu lebih, masih mendingan mau zikir nggak khusyuk daripada nggak zikir sama sekali. Sholat juga begitu. Saya sholatnya nggak bisa khusyuk, akhirnya nggak sholat, ya. Sama itu, ya lebih mendingan sholat walaupun nggak khusyuk daripada tidak sholat sama sekali. Zikir juga begitu. Karena apa? Karena khusyuk itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah belum beri nggak bisa khusyuk. Khusyuk-khusyukin tetap nggak bisa. Liana tarkaz zikri, karena sungguhnya meninggalkan zikir adalah bu'dun, lebih jauh, anillahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Biqalbi, dengan hati, wal lisani, dan dengan lisan. Kenapa? Karena kalau orang nggak berzikir sama sekali, dia jauh dari Allah, baik hatinya atau lisannya. Kalau lisan kita berzikir walaupun hatinya jauh dari Allah, tapi lisannya masih dekat dengan Allah karena masih dipergunakan berzikir. Bikhilafiz zikri, berbeda dengan zikir. Fa innaka, karena sungguhnya kamu, in ba'uta, jika jauh kamu, anhu, dari zikir, biqalbika, dengan hatimu, fa anta, maka adapun kamu, qaribun, dekat kamu, bilisanika, dengan lisanmu. Jadi zikir tadi walaupun hatinya kemana-mana, kacau bergalau, ya, tapi lisannya masih berzikir. Hatinya jauh dari Allah, tapi lisannya dekat dengan Allah. Fa'alaika, maka tetaplah kamu, antazkura, kepada hendak berzikir kamu, Allah, kepada Allah, bi, dengan lisan. Jadi kalau kita zikir kok nggak khusyuk, terusin aja zikir lisannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, walaupun hatinya kemana-mana atau gelap aja. La ilaha illallah, udah 5 tahun zikir masih gelap aja, nggak terang-terang, terusin aja, ya.
Karena apa? Karena terang itu termasuk rezeki, nggak bisa disetting itu ya. Kalau belum waktunya dibuka oleh Allah, tetap gelap aja. Wa in kana, walaupun ada apa qalbuka, hatimu, ghafilan, halnya ghaflah, ala zikri, di dalam keadaan berzikir. Wa asai, maka barangkali ya, ayar fa'aka, hendak meluhurkan siapa Allah kepadamu. Jadi barangkali dengan tetap berzikir lama-lama bisa khusyuk ya. Begitu pula berdoa. Wah, saya udah doa 3 tahun nggak kabul, tetap aja berdoa. Barangkali karena gigihnya kita meminta kepada Allah, lalu Allah kabul. Dan begitu seterusnya. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni